share. Oke, shalom teman-teman semuanya. Teman-teman sahabat roti hidup. Oke, buat teman-teman yang di hidup semuanya, shalom juga. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kita akan memulai live kita dengan tema kasih Allah. Allah itu kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara live pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Yuk, teman-teman, kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, buat berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang selalu melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara live kali ini Tuhan, biarlah acara yang kami bawakan pada kesempatan kali ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan dan bisa menjadi terang buat teman-teman yang melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati teman-teman kami yang menonton live pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali live pada kesempatan hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami awali dari pertengahan dan hingga selesainya. Haleluya, amin.
Salam saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Ya, kita kali ini akan sharing sedikit tentang kasih Allah. Ya, kita pasti akan mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan, gimana kasihnya yang begitu besar pada kita, yang membawa yang namanya karya penebusan itu. Ya, untuk para pemirsa Roti Hidup, di dalam pembahasan ini kita ada narasumber yang luar biasa yang akan sharing tentang hal ini. Orangnya kece banget, ya. Kita langsung aja panggil tanpa menunggu lama, yaitu Bro Nelson atau Bang YNLJR. Saya persilakan. Thank you, Bung John. Shalom bagi kita sekalian. Haleluya. Kita berkesempatan pada siang hari ini, kita akan sharing bersama-sama, saling silang dalam belajar. Thank you untuk si Shirley, pujian yang luar biasa. Si Alda, hai, shalom. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam siang hari ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, apa yang kita lakukan? Ya, kita membuat satu hal seperti ini untuk menjadi berkat. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat atau blessed to be a blessing. Ya, tema pada hari ini itu cukup menarik teman-teman. Ya, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Allah itu kasih, teman-teman. Berarti kita sedang berbicara tentang esensi Allah. Allah itu seperti apa? Pribadi Allah. Atribut yang dimiliki oleh Allah. Kalau kasih Allah, bentuk-bentuk kasih Allah, kita sudah alami, kita sudah rasakan, itu bentuk-bentuknya, banyak hal. Bentuk kasih Allah, contohnya dia memelihara kita semua. Nah, itu bentuknya, bentuk yang nyata. Nah, tetapi ketika kita berbicara Allah itu kasih, berarti kita mau melihat pribadi Allah. Kalau kita berbicara di dalam konteks teologi, itu kita berbicara tentang doktrin Allah. Hai teman-teman semua, channel Roti Hidup yang terkasih dalam Tuhan. Suatu ketiga, saya ditanya oleh profesor saya. Profesor saya mengajar. Waktu itu dia mengajar sebuah mata kuliah, dan dia bertanya, bagaimana bentuk kasih itu? Bagaimana sih kasih itu dapat kita rasakan? Apakah kita bisa lihat dan kita bisa merasakan nyata bentuk kasih itu? Apakah cuma sebatas seperti ini? Love,
Saya bilang bisa, Prof. Apa Nelson? Bisa dalam bentuk bunga mawar. Itu ungkapan cinta gitu, ungkapan kasih, love gitu. Tapi seringkali orang juga berkata bahwa kasih itu tidak hanya untuk dikatakan, tetapi kasih itu harus dirasakan. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, kita harus mengasihi, kasih itu dalam perbuatan dan dalam kebenaran. So, kasih tanpa kebenaran itu cuma aksi sosial biasa, tidak dilandasi dengan kebenaran, teman-teman semua. Allah itu kasih. Semua agama, semua keyakinan mempercayai bahwa Allah atau Allah itu kasih. Semua percaya Allah itu gimana sih? Allah itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Allah itu maha kasih, pengasih, lagi maha penyayang. Ini melekat di dalam diri Allah itu. Jika Allah Kristen kasih, Allah Muslim kasih, Allah dari keyakinan yang lain itu kasih, berarti ada beberapa Allah yang memiliki kasih. Pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah Allah kekristenan sama seperti konsep-konsep Allah daripada keyakinan yang lain, atau kita memiliki Allah yang sama, tetapi menyatakan diri di dalam cara yang berbeda? Nah, ini coba kita berpikir ya teman-teman semua, apakah Allah Kristen sama Allah itu, yang lain itu sama? Jika sama, berarti ada Allah-Allah lain yang patut kita akui, harus kita sembah. Ataukah kita orang Kristen, kita itu eksklusif, katakan bahwa Allahku yang paling gini, paling kasih, paling ini dan sebagainya, teman-teman. Baiklah, saya akan membahas yang pertama pada kesempatan hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang terjadi ketika abad-abad pertama, yaitu tentang konsep tentang Allah yang dicetuskan oleh seorang teolog, seorang tokoh, namanya Marcion. Marcionism. Jadi Marcion namanya, Marcionisme itu konsepnya. Beliau membangun sebuah opini, dikatakan bahwa Allah di dalam perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian baru adalah Allah yang berbeda. Allah yang di dalam perjanjian lama, Allah yang menakutkan, Allah yang suka menghukum, dan menghukum. Sedangkan Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh grace, Allah yang penuh kedamaian. Apakah benar demikian? Dan hal ini, konsep ini ditentang langsung oleh muridnya Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu dan Injil Yohanes, juga kitab Yohanes, langsung menentang. Polikarpus langsung menentang ajaran ini, sebab ajaran ini tidak sesuai dengan konsep gereja mula-mula. Maksudnya gimana teman-teman? Apakah Allah itu berbeda, PB sama PL? Ternyata teman-teman tidak. Apa buktinya? Buktinya bahwa Allah di dalam kitab perjanjian lama menyatakan diri sebagai Allah yang kasih. Teman-teman coba kita lihat, kita ingat kembali ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya sangat suka dengan lagu Seperti Tiang Awan. Itu lagu itu sangat keren banget, teologis banget lagu itu. Seperti tiang awan yang melindungi waktu siang dan tiang api waktu malam. Itulah gambaran kasih Allah, penyertaan Allah, providensi Allah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Allah penyayang dan penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Wow. Berarti di dalam perjanjian lama orang sudah tahu bahwa Allah Bapa itu Allah yang penuh kasih. Ulangan pasal 4 ayat 31. Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Nah, ini saya pakai Allah. Ada yang protes. Allah. Allahmu adalah Allah yang penyayang. Nehemia pasal 9 ayat 17. Allah
pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia. Ini dalam perjanjian lama, teman-teman. Ternyata runtuh dong yang dibangun bahwa Allah itu sangat menakutkan di dalam perjanjian lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Selesai coy, kalau salah, selesai, lewat. Mazmur, di sana pemazmur banyak menuliskan tentang kasih Allah. Mazmur 86 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan yang baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setia. Allah itu Allah yang penyayang dan pengasih. Mazmur 108 ayat 5, kasih-Mu, kasih Allah kita, kasihnya besar. Mazmur 145 ayat 8 dan 9, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan yang terakhir, di dalam Yoel pasal 2 ayat 13 dikatakan, Tuhan Allah kita penyayang, pengasih dan penyayang. Allah kita, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita melihat teman-teman di dalam perjanjian baru, tentu lebih luar biasa lagi kita melihat. Ya kan teman-teman, kalau kita melihat Allah kita tuh Allah yang kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu hukum-hukum Taurat, hukum 613 hukum di dalam perjanjian lama disimpulkan jadi dua. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini teman-teman ada korelasinya dengan konsep Konfusianisme pada abad kelima. Lahirnya itu sama-sama dengan kitab Nehemia, Esra. Di dalam konsep Konfusianisme dikatakan bahwa jika kamu tidak mau dijahati orang lain, janganlah kamu berbuat jahat. Dan Yesus memberikan sebuah konsep yang berbeda. Jika kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, maka berbuatlah demikian kepada mereka. Artinya, kalau teman-teman dan saya, anak-anak muda, kita semua mau dikasihi, maka harus mengasihi. Kalau kamu mau menggigit orang lain, maka digigit pula. Ya kan? Mau jahatin orang lain, maka kita bisa dijahati. Nah, seperti itu. Banyak lagi di dalam perintah baru yang Tuhan Yesus berikan, Yohanes 13 ayat 34-35 itu perintah baru tentang kasih. Dan kasih terbesar yang kita tahu bersama tadi disinggung oleh Bang John, Brother John, adalah John pasal 3 ayat 16. Ini ayat ini kalau kita tidur, Sis Alda kalau tidur dibangun, "Hey, bangun." Langsung coba sebutkan Yohanes 3 ayat 16, langsung bilang karena begitu besar kasih Allah. Semua sudah hafal. Ya kan? Itu bentuk implementasi, manifestasi dari kasih Allah yang besar. Nah, teman-teman, pertanyaannya tadi kembali. Orang bilang Allah itu kasih, Allah itu kasih. Pertanyaan saya, bagaimana kita merasakan kasih itu? Bagaimana sih Allah yang kasih itu kita rasakan? Benar nggak sih? Atau kasih itu hanya merupakan sebuah fata morgana yang kelihatan ada tetapi nggak ada? Ya kan? Tetapi saya mau katakan dalam kesempatan ini bahwa Allah orang Kristen bukan Allah kaleng-kaleng. Allah orang Kristen adalah Allah yang nyata, Allah yang menunjukkan kasihnya dengan sempurna. Dan Allah itu menyatakan diri jelas. Saya selalu katakan bahwa konsep kealahan orang Kristen, Sangti, kalau orang Chinese bilang Sangti, kalau orang Jawa kuno dulu katakan Sang Hyang, ya, kalau orang NTT bilang Maromak atau Wisneno, ya. Jadi masing-masing punya sebutan kepada Allah itu. Tetapi Allah yang besar, yang transenden besar itu tidak dapat kita kenal kalau Allah tidak menjadi sesuatu untuk kita kenal. Di dalam konsep kekristenan jelas bahwa Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah implementasi bukti kasih Allah yang nyata bagi
manusia. Sehingga kita katakan, wow, great, Allahku adalah Allah yang kasih. Jadi, saya mau katakan sampai di sini, satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21, saya bacakan itu menjadi landasan kita pada hari ini, teman-teman. Saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8 secara khusus, teman-teman. Dikatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam terjemahan, salah satu terjemahan paling tertua, itu tahun 1853, dikatakan demikian. Dan barang siapa yang tiada mengasihi, itu ia tiada mengenal akan Allah. Karena Allah itu kasih adanya. Ini campuran bahasa Melayu, teman-teman. Ini ada Sis Lolita pasti ngerti. Jadi ini campuran bahasa Melayu. Jadi terjemahannya itu nggak akan ada berubah sampai saat ini. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Korelasi kasih, kita bisa mengasihi karena kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi. Ini hukumnya, ini timbal baliknya, teman-teman. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kasih Allah, Allah orang Kristen adalah Allah yang kasih. Esensinya dia adalah kasih. Dia adalah Allah yang penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia. Yang terus dengan sabar menanti teman-teman dan saya. Ketika kita nakal, dia sabar. Ketika kita tidak mengasihi, dia tetap mengasihi. Ketika kita menggerutu, kita ngedumal, dia tetap Allah yang setia. Terus ada manusia-manusia yang ngomong, oh Allah itu enggak kasih. Saya mau katakan kalau anak muda atau yang ngomong kayak gitu kepalamu, Allah itu tetap kasih. Kalau kita bilang Allah enggak kasih, berarti kita menghilangkan esensi Allah, kasihnya. Enggak bisa. Ketika kita merasa Allah itu jauh, bukan Allah itu jauh. Karena perbuatan kita, kedagingan kita, yang membuat kita untuk sementara jauh dari Allah. Allah seakan-akan jauh. Tetapi Allah dalam kasihnya sedang berseru, anakku muleho, anakku balik. Ya, teman-teman semua. Jadi saya sambungkan dengan kehidupan kita masa kini. Kasih Allah itu menyatakan, memungkinkan kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Teman-teman dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu ini, kasih itu ini, kasih itu ini, ya kan gitu. Kalau seandainya kata kasih kita rubah dengan nama kita, teman-teman, ayat, silakan kita baca ya. Coba baca ayat firman Tuhan tersebut, dan silahkan diganti dengan namanya masing-masing. Contohnya, kata kasih itu diganti pakai kata Nelson, Bung John, atau Sis Shirley, atau Sis Alda, atau teman-teman yang di live chat, coba melihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Coba kata kasih kita ganti dengan nama kita. Saya akan baca dari saya. Nelson itu sabar. Nelson itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Nelson tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, teman-teman, jadi kalau baca ini kita challenge ya, teman-teman. Saya sudah kasih, saya sudah sabar apa belum? Saya sudah murah hati apa belum? Jika itu belum, indikasinya kita belum memiliki kasih dengan utuh. Dengan utuh, teman-teman. Kita percaya dengan penyataan Allah, kita percaya bahwa Allah itu kasih. Yang berikut, yang kedua, keselamatan melalui salib Kristus adalah manifestasi terbesar kasih Allah yang nyata. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu keluar dari Bapa, keluar menjadi manusia, nuzul menjadi manusia, hadir ke bumi, fil badi kanal kalimatullahi. Kalimat Allah itu yang menjadi badan, menjadi daging. Nah, itulah yang diyakini oleh orang Kristen. Allah yang kasih itu, kalau tidak menyatakan diri, maka kita tidak bisa kenal dia dengan sempurna sebagai Allah yang kasih. Hanya bayangan toh. Tetapi ketika dia mengirimkan putranya yang tunggal, maka kita bisa mengenal bahwa dia adalah Allah yang kasih. Oleh sebab itu orang bilang begini, orang Kristen kok percaya Allah beranak, kepalamu yang salah, bukan orang Kristennya yang salah. Oke ya. Jadi bukan Allah beranak, kami orang Kristen juga percaya Allah itu beranak. Ngaurai, Allah kok beranak, roh nggak mungkin beranak gitu loh. Ya kan? Jadi Allah itu nggak beranak. Nah, konsepnya yang salah. Melalui kasih Allah teman-teman dan saya mendapatkan kedamaian. Kita find the missing piece. Menemukan damai yang hilang itu. Kita yang telah terpisah dari Allah. Dengan kasih-Nya dipersatukan. Kasih dan keadilan Allah bertemu di salib. Kasih Allah harus menghukum manusia. Kasih Allah harus mengasihi manusia. Allah yang adil harus menghukum manusia. Tetapi teman-teman, karena kasih-Nya melalui pengorbanan, melalui salib, kasih dan keadilan itu bersatu. Teman-teman dan saya mendapatkan keselamatan dan kita menikmati kasih Allah yang sempurna. Sehingga sampai saat ini kita bersuka cita. Sehingga orang Kristen dalam keadaan duka cita pun dia tetap berpengharapan. Karena ada jaminan. Dia tetap mengasihi. Orang Kristen kalau dikasihi, dibalas jahat, berarti dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Semakin belajar teman-teman, semakin berjalan dengan hidup ini, semakin kita jalan, berjuang untuk mengasihi, saya melihat bahwa mengasihi semakin hari semakin mudah. Kok bisa Kak Nelson? Ya iso, caranya adalah lihat terus kasih salib Kristus yang telah dinyatakan. Ketika kita nggak kuat, lihat salib. Ketika kita nggak mampu, lihat salib. Ketika kita lemah, lihat salib. Karena salib itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Kalau kita melihat, oh Tuhan, ternyata kasih-Mu sangat besar. Kita berhenti untuk tidak mengasihi, maka kita lihat, Tuhan, Engkau telah mengasihiku. Oleh sebab itu saya, sebagai manusia yang hina ini, yang telah Engkau selamatkan, saya harus mengasihi. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib mengasihi hukumnya. Semakin hari seorang Kristen akan semakin mengasihi sesamanya. Dia semakin dekat dengan Tuhan, tampilannya ketemu orang, langsung senyum. Orang melihat senyumannya Sis Alda, langsung, aduh luar biasa. Melihat senyumnya Bang Brother John, langsung luar biasa. Apalagi melihat senyum saya yang manis, langsung kelepek-kelepek kan gitu. Saya paling... Ya, orang Kristen semakin hari semakin berbeda, ya kan? Dulunya disentil dikit nggak mau, kamu tak tutup kan gitu kan? Kamu tak tempeleng kamu kan? Tapi kalau semakin dekat dengan Tuhan Yesus, aduh semakin sabar. Ketika disentil dikit, sabar dan lainnya. Akhirnya apa? Orang melihat Kristus, kasih Kristus yang sudah kita rayakan kemarin tanggal 4. Paskah itu benar-benar dirasakan oleh orang lain. Dan yang pada akhirnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, 1 Yohanes 3 ayat 16, dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8 tadi, 8 sampai ayat 21, sorry teman-teman. Disitulah kita mampu mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Dan juga kita bisa mengasihi karena Allah itu kasih. Sehingga saya pernah menyimpulkan sebuah kesimpulan seperti ini. Saya mengasihi bukan walaupun, tapi saya mengasihi karena. Saya mengasihi, bisa mengasihi dengan sempurna. Karena
Dan saat ini saya sedang membentuk diriku menjadi seorang yang pengasih. Saya tidak melihat siapa yang kukasihi. Karena berbicara kasih bukan berbicara tentang siapa yang kita kasihi, tetapi berbicara bagaimana kita mengasihi. Bagaimana kita membentuk diri kita menjadi seorang pribadi yang mengasihi. Kita melihat kembali cara kasih Allah yang romantis mengasihi teman-teman dan saya. Ketika kita melihat kasih Allah yang begitu luar biasa, bermainnya itu keren banget cara Allah menyatakan kasihnya, maka kita harus mengasihi. Kita mengasihi bukan karena walaupun, kenapa saya pakai bukan walaupun, tapi saya pakai karena saya dan bisa mengasihi teman-teman karena Allah di dalam Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya harus mengasihi sama saya, walaupun sesama saya menyakitiku, walaupun sesama saya tidak meresponi kasihku, tetapi saya tidak peduli, karena tugas saya mengasihi, bukan menuntut untuk dikasihi balik. Kalau kita menuntut untuk dikasihi kembali, maka kita akan kecewa. Tetapi tugas kita sebagai anak Tuhan, siapapun dia, kita harus mengasihi, karena urusan kita dengan Tuhan. Toh, orang yang nggak mau mengasihi kita, urusan dia dengan Tuhan. Kita sudah bebas. Tugas kita adalah mengasihi. Karena apa? Allah kita, Allah yang besar. My God is great. Allah yang besar itu telah menyatakan bukti kasihnya, yaitu dengan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus ke dunia, menjadi kurban tebusan bagi saya dan teman-teman semua. Sehingga saya memiliki kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu hanya kutemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan kreator kasih sejati. Teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini memberkati kita semua. Saya mau katakan bahwa Allah orang Kristen, Allah yang nyata kasihnya terbukti dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah kita tetap sama. Allah kita adalah Allah yang kasih. Sehingga sudah seharusnya teman-teman dan saya saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita adalah murid Kristus. Tapi kita saling cokot-cokotan, saling perang-perangan, mari kita koreksi lagi. Apakah kita sudah mengasihi ataukah kita jauh daripada kasih itu? Kita mungkin belum mengasihi kasih Kristus yang sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you Brother John, Sis Alda, dan juga Sis Shirley, dan juga teman-teman di live chat. God bless us. Salam dari saya YNLGR. 谢谢，谢谢。 Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Kak Nelson, gitu ya, sangat-sangat memberkati. Saya akan menyinggung sedikit ya teman-teman di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini berkata apa? Barang siapa tidak mengasihi, ketika kita tidak bisa mengasihi sesama kita, ketika kita tidak bisa mengasihi orang-orang lain, nah kita itu bukan disebut anak-anak Allah. Karena ketika kita menjadi anak Allah, maka karakter kita, sifat kita pun sama dengan Allah. Betul begitu ya? Jadi ketika kita menjadi anak Allah, lantas sifat dan karakter kita tuh yang paling menonjol apa? Yaitu kasih. Kita memiliki belas kasih. Makanya ada di dalam satu ayat berkata bahwa semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kasih kita dengan yang lain tuh bertambah. Betul tadi Kak Nelson bilang, mungkin dulunya kita orang yang pemarah, kita menjadi orang yang sabar. Dulu mungkin kita tidak mudah untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti. Selagi kita semakin dekat dengan Bapa, semakin kita dekat dengan Allah, kita jadi orang yang bisa mengasihi, bisa mengampuni gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi betul semua teman-teman. Oke, sudah waktunya, sudah habis. Untuk Kak Nelson, bisa bikin closing statement kesimpulannya. Silahkan. Saya. Oke. Live pada hari ini. Tidak panjang saya mau sampaikan bahwa kita bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, kasih Allah itu dinyatakan dengan sempurna dan memampukan kita, saudara-saudara sekalian, untuk bisa mengasihi. Kita bersyukur bahwa kekristenan itu jelas Allahnya kasih.
tidak mengajarkan pedang sama sekali. Tidak ada pernah melakukan tindak kejahatan terus berteriak nama Yesus. Tidak ada. Bahkan orang Kristen seringkali kita melakukan kebaikan pun disalahartikan. Apalagi kita melakukan hal yang tidak baik. Lebih lagi. Namun, saya mau pesan pada siang hari ini, dengan kasih yang diberikan melalui Yesus Kristus, teladan kasih itu terus memotivasi kita untuk terus mengasihi siapapun dia. Sesama manusia, hukumnya wajib. Sebagai implementasi kasih kita kepada Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita mengasihi bukan karena kita mampu, tapi karena kita telah dikasihi oleh Allah kita, maka kita mampu untuk mengasihi orang lain. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada host. Oke, silakan untuk Shirley. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi Selis juga sangat diberkati ya atas masukan-masukan teman-teman, kesaksian teman-teman yang sudah menguatkan Selis juga. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman semua, buat Kak Nelson, Kak Yoel, Kak Ektus, Kak Alda, dan Kak John. Tuhan memberkati selalu. Buat teman-teman juga yang udah setia nonton acara pada kesempatan kali ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman semua. Saya juga mau bilang, jika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita sendiri harus bisa mengasihi sesama kita. Karena salib, vertikal dan horizontal itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Maka jika kita mengasihi Tuhanlah kita sendiri, kita pasti akan secara otomatis kita mengasihi manusia sesama kita. Buat teman-teman yang sudah melayani dan yang ingin melayani, semangat terus teman-teman buat melayani Tuhan. Misal kita secara dunia, secara pekerjaan dunia, kita nggak memiliki pekerjaan, kita menjadi pengangguran di dalam pekerjaan dunia ya teman-teman. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus kita kerjakan. Nggak apa-apa menjadi pengangguran di dalam pekerjaan dunia, tapi jangan menjadi pengangguran di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan, karena jadi lelah teman-teman tidak akan sia-sia selama kita melayani Tuhan. Jadi semangat terus buat melayani Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Untuk waktu selanjutnya saya diserahkan untuk Kak Alda. Oke, mungkin dari Kak Yoel untuk closing statement-nya, saya persilakan. Ya, saya mau ngomong bahwa natur Allah itu juga kasih. Artinya bahwa kasih Allah tidak bisa disangkali dengan konsep manusia yang terbatas, begitu ya. Kadangkala apa yang dilakukan Allah, kadang-kadang manusia itu salah mengerti, begitu. Karena kita itu terbatas, begitu ya. Jadi saya berharap teman-teman semua melihat bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang besar, bahkan dia sayang sama kita, bahkan dia mengorbankan anaknya untuk kita. Itu adalah bukti tanda cinta kasih Allah yang besar untuk kita. Dan kiranya apa yang teman-teman pelajari hari ini boleh menolong teman-teman, boleh menguatkan iman teman-teman tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk. Baik, terima kasih. Dari Kak John Kurniawan untuk closing statement. Ya. Oke, Allah yang kita sembah ini teman-teman keren sekali. Allah itu kasih. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 13. Tuhan sendiri memandang kita bukan memandang dengan pribadi yang lain, tapi memandang kita dengan pribadi seorang anak. Otomatis dia adalah Bapa. Kalau dia Bapa pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apalagi ketika kita takut akan Tuhan, takut akan Dia, hidup kita akan aman, teman-teman. Dan kasih Bapa itu tidak ada yang menandingi dengan kasih yang ada di dunia ini. Kasih yang di dunia ini terbatas, tapi kasih Bapa kita yang di surga itu luar biasa. Tidak ada batasnya. Dan Dia memandang kita bukannya sekedar sebagai anak yang masih kecil atau apa. Bukannya itu, kita dipandang sebagai anak yang berharga. Teman-teman harus tahu, kita ini pribadi-pribadi yang worth it di hadapan Tuhan. Dengan apa? Tuhan sudah buktikan dengan
Yesus ada turun di dunia ini, ya berkorban untuk kita menebus dosa-dosa kita. Itu yang membuktikan bahwa kita ini memang berharga dan sebagai seorang anak kita dijadikannya worth it di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya kita pun harus mencerminkan kasih Tuhan sendiri pada dunia ini supaya dunia ini bisa melihat Kristus melalui diri kita. Ya, kenapa? Dengan cara yaitu kita mengasihi orang lain dengan kebenaran, dengan ketulusan, dengan hatinya Kristus, supaya kenapa? Kasih yang kita nyatakan ini tidak hanya sekedar kasih yang seperti dunia kasihkan, yaitu hanya sekedar kayak aksi sosial, teman-teman. Dan kita harus tahu, mengerti bahwa kasih yang berdampak itu ketika mau mengasihi dengan kasih yang meskipun dibenci, meskipun dimusuhi, jangan sampai kita mengasihi karena itu, kasih karena dia baik pada kita. Ini yang saya bagikan, karena Allah kita yang kita sembah itu Allah yang kasih, biarlah hidup kita pun dipenuhi dengan kasih pada orang lain, bahkan pada Tuhan. Mari teman-teman kita semuanya berdoa, tundukkan kepala dan kita berseru dari tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Segala puja, puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang terus menuntun dan menyertai kami, yang memungkinkan untuk kami boleh ada sampai saat ini, dan Tuhan terus mempercayakan pelayanan demi pelayanan, dan melalui pelayanan ini kami boleh menjadi berkat, nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Biarlah semarak kasih Kristus itu dirasakan oleh banyak orang, sehingga mereka mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya Allah yang penuh kasih, Allah yang telah mengasihi kami lebih dulu melalui karya salib yang telah kami rayakan pada tanggal 4 kemarin. Biarlah ya Tuhan kasih Allah itu terus terpatri dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat mengimplementasikan kasih kami kepada Engkau melalui kasih kami kepada sesama. Bapa di dalam surga, semua yang terlibat dalam live ini Tuhan memberkati, dan juga teman-temannya dari chat pun Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Saat ini kami bersatu hati, berseru, kami berdoa untuk NTT Nusa Tenggara Timur yang saat ini dilanda oleh badai, bencana alam yang begitu dahsyat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan berikan pemulihan, berikan kedamaian bagi NTT yang kami cintai. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan badai ini cepat berlalu. Tuhan pulihkan setiap kota-kota yang terdampak bencana saat ini. Semua Tuhan relawan, semua yang membantu, yang menolong, yang terlibat di dalamnya untuk menolong para korban. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Mereka yang terdampak bencana ini, Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur mereka. Mereka yang kehilangan barang, kehilangan rumah, bahkan kehilangan sanak saudara, keluarga. Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur mereka. Kerinduan kami, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa kami, secara khusus untuk NTT yang saat ini sedang dilanda oleh bencana. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang tergerak untuk membantu dan menolong. Tuhan berkati dan menolong mereka. Bila kami juga mengambil bagian untuk menyatakan kasih itu kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya berkat sukacita dan damai sejahtera, berkat rohani, berkat jasmani tercurah melimpah atas kami sekalian yang taat dan setia kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.